Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibu da'wat, al-qail fil muhkamil ayatul bayyinat, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamah. Yang saya hormati sahibul bait, keluarga yang berduka, ada istri, ada anak-anak tersayang, ada tokoh-tokoh pejabat, ada kakak Rustam Akili, Pak Prof, serta ada para ustaz, para tokoh agama, serta kita semua yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan gelar nama satu persatu. Saya doakan kalau yang hadir di sini hanya suami, hanya istri, saya doakan suami istri yang kita tinggalkan di rumah, Allah berikan umur yang panjang, amin. Allah berikan mereka kesehatan, amin. Allah jauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, amin. Dan insya Allah almarhum Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ucap syukur yang tiada pernah henti terus kita ucapkan, dan salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengumandangkan salawat agar kegiatan ini mendapatkan berkah. Nabi mengatakan barang siapa yang menyelenggarakan setiap kegiatan, kemudian di dalam kegiatan itu tidak ada salawat yang mereka ucapkan, maka kegiatan itu bagaikan mantan najifah, bagaikan bangkai, bahkan lebih busuk daripada bau busuknya bangkai. Kalau kegiatan tidak ada salawat, maka kegiatan itu sebagaimana bau busuknya bangkai. Maka mari agar kegiatan ini mendapatkan berkah, mari bersama-sama kita mengumandangkan salawat. Salatullah, salamullah, sama-sama. Ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita menghadiri takziah. Dihitung penyelenggara beliau sudah berapa kali ini. Kita saja yang datang ini sudah ratusan kali, tidak boleh dihitung lagi. Bayangkan satu kali datang itu satu gunung. Coba kalau Allah jadikan kalkulasinya sebagaimana gunung yang kelihatan, maka satu gunung bumi tidaklah cukup menampung pahala manusia. Tidak cukup. Karena bumi ini bukan tempat wujudnya pahala. Hanya dengar saja. Ustaz dapat pahala, Ustaz dapat dosa. Mana wujudnya? Belum kelihatan. Kecil, baunya kecil. Dosa besar, baunya besar. Mau makan, bau itu ada. Mau tidur, bau itu ada. Mau makan, semua ada, bau itu tidak hilang-hilang. Maka kita stres akan mencium bau busuk dosa-dosa kita sendiri. Maka insya Allah kita doakan beliau, Allah berikan umur yang panjang, amin. Allah berikan beliau kesehatan, amin. Allah berikan keberkahan selalu, dan insya Allah dijabah segala doa-doanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Almarhum tadi saya bertanya meninggal di usia kurang lebih 50 lebih. 55 tahun almarhum. Beberapa hari yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang bapak-bapak juga, meninggal di usia 113 tahun. 113. Kalau kita ke bandara patung B.J. Habibie kita belok kiri, arah bandara saya belok kanan. Ada perempatan kecil terus masuk sampai ke pedalaman. Bapak-bapak itu meninggal di usia 113 tahun. Sebelum itu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu oma-oma, meninggal di usia 115 tahun. Oma-oma 115, opa-opa 113. Kita ini kalau mendengar umur orang panjang, ya oma heran ya. Oma heran. Heran oma. Kalau umur orang pendek, oma Allah heran. Heran juga. Nah, jadi mau li oma ngolong. Maunya berapa? Panjang ini heran, pendek Allah heran. Ini jangankan kita. Teman saya kemarin habis ceramah saya tanya, bro, dia main. Ente ini nanti insya Allah umurnya sampai 200 tahun. Dia balas, Pak, Masya Allah begitu. Berarti dia Allah heran. Kenapa kita heran? Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa maka pasti merasakan mati. Apakah orang yang mati
mati itu mati. Allah menjelaskan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengira kalau orang yang mati itu mati. Mereka tidaklah mati sebenarnya. Mereka itu hanya pindah saja. Mereka itu hidup selamanya. Hanya kita yang hidup yang tidak menyadarinya. Jadi itu orang yang mati itu berpindah saja. Jadi definisinya apa? Habis bekal, pulang. Ya habis kontrakan di dunia, ya lanjut. Kita ini sudah dari mana? Alam yang pertama adalah alam rohia. Bagaimana alam rahim? Masih cerita dulu. Tahu-tahu pindah ke alam rahim. Bagaimana dunia? Masih hayalan. Tidak ada yang tahu di dunia ini ada klinik ini, ada langit, ada awan. Tidak ada yang tahu dunia ini begini modelnya. Kita masuk ke alam dunia. Bagaimana alam barzah? Masih cerita bagi kita ini. Tapi bagi almarhum saat ini, alam barzah adalah nyata. Alam dunia hanyalah cerita. Nah inilah perguliran matinya orang sesuai dengan kehendak Allah. Itu kalau orang Bapak Ibu meninggal dengan sendirinya, maka apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau ke haribaanku, aku ridho meridhoimu. The king of the class. Tidak ada yang bisa menindingi ketinggian daripada kalam Allah. Tinggi kalam Allah. Jadi kalau orang yang mati dengan sendirinya, maka itu kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau ke haribaanku, aku ridho meridhoimu. Bayangkan, sudah Allah ridho, meridhoi lagi. Itu kalau mati dengan sendirinya. Ada orang-orang yang kita dengarkan stres. Ada yang mau mati bunuh diri. Jangan main-main. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Yang Rasulullah tidak solatkan ada berapa Ustaz? Ada 2. Apa saja ini? Yang pertama yang mati bunuh diri. Yang kedua yang mati dalam keadaan pautan. Tenang, sabar ibu. Jangan dulu khawatir Oma. Ada bilang yang mau utang, Oma masuk kacau. Saya tahu tiap Oma ada utang ya. Saya Allah ini ada hutang. Hutang ini hukumnya wajib bayar, bukan wajib utang. Ya kita bayar. Ustaz, Rasulullah tidak menyolatkan orang yang berhutang. Ada kisahnya. Ketika ada yang meninggal, Rasulullah bertanya, wahai sahabat, masih ada utang jenazah ini? Sahabat kemudian mengatakan, masih ada ya Rasulullah. Kalau masih ada utangnya, kalian sholatkan dia. Rasulullah suruh sahabat menyolatkan orang yang berhutang itu. Begitu sahabat mau maju, tiba-tiba ada yang berdiri. Tunggu dulu ya Rasulullah, saya membayar hutangnya. Saya menjamin. Ketika ada yang menjamin, Rasulullah kemudian maju mensolatkan orang yang berhutang tadi. Berarti aman. Berhutang kok? Bon. Yang Bapak bilang poli ini banyak orang di hutang. Sehingga itulah ketika ada yang meninggal ini, ada yang berdiri. Contoh ayah saya meninggal. Saya berdiri Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ketika ada pembicaraan yang belum terselesaikan. Maka mari datang kepada kami keluarga. Kami akan menyelesaikan. Nah disinilah saya perjelas. Bukan cuma hutang almarhum yang mau tagih. DP doi tarik kalau pangoni, kasih pulang kamar. Jangan Bapak diam ngoni. So meninggal dari orang jangan dikembalikan, pulangkan. Dengan kau pulangkan akan dia bayar di mana orang-orang yang dia pernah berhutang. Ustaz, tidak ketemu keluarganya, semua pindah di mana-mana. Bagaimana cara bayar Ustaz? Gampang. Cari panti asuhan terdekat dari rumahmu. Sedekahkan sejumlah hutangmu padanya. Kau niatkan atas namanya. Selesai, lunas hutangmu padanya. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang sering kita ucapkan. Semoga husnul khotimah. Ini kalau ada yang meninggal, kalimat ini sering kita ucapkan. Sekarang saya mau tanya kita ini, kalimat ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Ya? Yang ragu-ragu dia bagi 2, mati hidup. Ini yang betul apa sebenarnya? Yang hidup atau yang mati? Sebagian besar yang hidup, ada juga yang mati. Baru yang Bapak diam ini apa? Belum paham Ustaz? Mari saya jelaskan. Kalimat semoga, tarikan ha, sin, nun, titik, alif, lam, ha, ta, mim, ta. Husnul, alif, lam, ha, timati. Ha. Hati-hati, bukan ha. Penulisan bahasa Arab ini jangan main-main. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Khairat Palu. Jadi saya ini bukan polisi jadi ustaz, tapi saya ini memang ustaz yang jadi polisi. Alumni Pondok Pesantren Al-Khairat Palu diasuh oleh guru saya Al-Habib As-Sagaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu.
Siapa ini? Adalah cucu dari guru tua, mengalir sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ha ini ha. Kalau penulisan bahasa Indonesia jangan pakai k di awalnya, buang k, langsung ha. Husnul Khotimah. Karena saya lihat ada yang pakai k dua-dua. Semoga husnul. Awalnya kehu. Jangan k, buang k-nya. Itu ada yang tulis k, husnul. Hati-hati. Kalau dia pakai k, husnul, maknanya lain. Mati dalam keadaan tidak baik. Jadi jangan karena tulisan kita menjadikan doa yang buruk bagi si mayit. Ustaz, saya belum paham. Ustaz Atman mau kemana? Saya mau pulang. Semoga Ustaz husnul khatimah. Semoga tiba dengan selamat. Betul. Orang kalau sudah meninggal itu sudah tiba dengan selamat. Saya sudah sampai di rumah. Bahagia tenang hati saya. Orang sudah tiba. Masa nggak mau bilang lagi semoga tiba dengan selamat. Orang sudah tiba, nggak mau bilang semoga tiba. Jadi apa doanya Ustaz kalau sudah meninggal, sudah sampai di alam barzah? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Laki-laki. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wanita. Kalau dia banci, laki-laki bukan, perempuan ha. Kalau yang begitu, ya mulai mengarah di omong. Mulai mengarah. Ustaz, bagaimana ini? Saya ini mau sholat jenazah. Saya pendatang Ustaz. Saya bukan warga di situ. Saya tidak tahu bagaimana cara membedakan yang disolatkan ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Untuk membedakan yang disolatkan ini laki-laki atau perempuan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah. Kalau jenazah itu laki-laki, maka imam sorong sedikit ke kanan, imam berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Kalau wanita, maka imam sorong lagi sedikit ke tengah, imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Dia dari jauh, oh ternyata jenazah di perutnya perempuan yang terbungkus ini. Kalau dia banci, imam berdiri di mana? Mana? Ada yang bingung, dia bilang di mana-mana. Di mana imam menyolatkan dia? Maka imam bertanya pada keluarga, almarhum dilahirkan sebagai apa pertama kali? Ada itu, lahir ke dunia dia laki-laki, hidupnya menjadi orang kaya, dia operasi kelaminnya sendiri menjadi wanita. Sebelum dia mati, dia pesan keluarganya, kalau saya mati nanti sholatkan saya sebagai wanita. Tidak boleh, yang merubah kelamin kau sendiri bukan Allah. Maka kita sholatkan dia, tarik sesuai dengan kelahiran pertama kali. Nah, ini, paham? Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana kalau dia lahir dua kelamin? Ada itu, yang lahir dua kelamin jangan dianggap tidak ada, itu ada. Saya lihat dengan mata kepala saya. Kalau ada yang lahir dua kelamin dan dia meninggal, bagaimana sholatkan Ustaz? Pilih salah satu saja di antaranya. Boleh sholatkan sebagai laki-laki, boleh sholatkan sebagai perempuan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, besok pemilihan kepala daerah, apapun pilihan kita, apapun pasangan calon kita, ada teman yang bertanya pada saya, Ustaz, saya beda calon, saya semua keluar dari grup. Saya jawab, apa kaitannya? Dengan beda pilihan lalu harus keluar dari grup. Grup itu dibuat dengan penuh persaudaraan. Jangan hanya karena berbeda pilihan lalu saling bermusuhan. Jadi bagaimana kesimpulannya? Menangkan apa yang ada dalam hatimu. Jangan kau golput, manfaatkan suaramu dengan baik, tetap bersama jajaran aparat keamanan TNI Polri di dalam menjaga keamanan dan kedamaian negeri kita. Insya Allah berkah selalu dapat meraih, mencari pemimpin yang amanah, siddiq, tabligh, fadlan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jam sudah mau jam 9:30 lewat. Saya mau bertanya kira-kira berapa lama waktu saya supaya saya ceramah, jangan sampai saya ceramah asli nanti sudah ada yang batuk-batuk. Berapa lama ini? Ya? 1 jam ya? Ini sekarang lagi karena Bapak Ibu jangankan ceramah, imam saja kalau lama itu biasanya rupa-rupa kode. Ini jangankan ceramah, imam saja kalau dia terlalu lama itu rupa-rupa kode. Ini saja kita ini bulan Ramadan tinggal 80-an hari lagi. Insya Allah saya doakan budaya politik kita semuanya dengan bulan suci Ramadan. Amin. Ini kalau bulan suci Ramadan kita tarawih, kita masuk saja di masjid, yang kita keker ini bukan siapa jamaah, bukan. Yang kita keker siapa imamnya. Kita imam butik kakak Ustaz.
Oh, imamnya ini bagus. Kita kadang-kadang lihat imamnya. Sekarang saya tanya, kita ini suka imam yang bagaimana? Lebih baik jujur saja, kan ada dusta di antara kita. Jawab kemarin saya. Suka imam yang bagaimana itu? Kalau yang lambat ini kayaknya setengah-setengah itu. Yang cepat atau? Yang cepat selesai. Itu yang betul. Saya juga Allah suka yang cepat. Ini kalau imamnya datang langsung dia angkat takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kalau begitu startnya imam, kita ini sudah memuhayat. Oh, Masya Allah, ayah gagah da'in imam mantap. Mantap. Kalau boleh dia terus saja imam, jangan ganti-ganti dia. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia speed 9. Kemarin lo tendangan lo Messi Argentina. Ini karena yang ketawa lo ini suka lo yang begini. Nah, sekarang saya tanya, Ustaz, bolehkah saya baca ayat itu cepat? Boleh, tidak ada yang larang. Boleh saya baca ayat satu nafas? Boleh. Tapi pesan saya, jangan asal cepat, harus jelas makharijal huruf. Harus jelas makharijal huruf. Harus jelas tajwidnya, harus jelas kumainanya. Saya harus izin karena Pak Prof. Tapi karena beliau juga tahu agama, so beliau masih diam-diam. Makanya tadi beliau kalau kupas sedikit-sedikit saja. Saya bilang kalau kakak utama semua bahas, so tidak ada yang saya bahas. Nah jadi begitu. Jadi kita kalau membaca ayat itu harus jelas makharijal hurufnya, harus jelas tajwidnya, harus jelas tumaninahnya. Tumaninah itu apa? Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Gitu. Berarti sebentar. Jangan asal-asal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bagus dengan apa nggak ada? Jangan Allah terlalu lambat, lama. Siapa yang mengajarkan imam jangan terlalu lama? Nabi. Nabi itu pernah imam angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang ada anak-anak menangis. Rasulullah dengar, dia pendekkan bacaannya, sholatnya cepat, tidak lama, selesai. Sahabat bertanya, "Limana ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaanku, sholatku lebih cepat dari biasanya?" Rasulullah menjawab, "Saya mendengar ada anak kecil menangis agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis." Oh gitu. Begitu itu imam, mengarati dia. Jangan imam ini mak bocah-bocah. Contoh poli ini, misalkan saya alumni pesantren, saya juga dai, saya juga qari, tarawih 20 rakaat, saya baca madil kalamillahi tadi. Bapak Ibu dengar kalamillahi tadi? Dengar? Bagus suaranya? Bagus? Coba kalau tarawih 20 saya baca madil kalamillahi. Saya tidak peduli mau di belakang di sini ada kolesterol, pomol. Mau di belakang ada asam urat, pomol. Sampai saya juga di sini. Saya baca tarawih 20 rakaat sebagaimana kalamillahi. Di belakang ada kakak ustaz, ada Pak Kiai, ada orang tua kita semua di belakang saya. Mulai saya takbir. Allahu Akbar. Tarawih 20 rakaat. Saya tidak pakai perhitungan lagi. Pokoknya semua makmum harus ikut saya. Saya egois. Saya imam yang tidak pakai perasaan. Pokoknya saya imam di belakang wajib ikut saya. Saya baca madil kalamillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah ini. Ini kalau bismillah saja saya sudah begini, maka saya jamin kita semua ini mengatakan Masya Allah Ustaz Akmal. Gagandaan adanya madil ada rinton. Tapi belum maaf Pak Ustaz, baru bismillah ente ini 1 jam. Percaya hari ini kita hadir begini banyak dengan kakak utama. Tapi saya jamin besok malam saya diundang lagi di sini. Maka saya jamin so tidak ada lagi yang datang kamar ini. Belum masuk di dalam, masih di luar pintu dia keker dulu. Nanti tak Imam Mutia ya. Di Ustaz Akmal, ih dan ulama dia. Tidak usah undang-undang dia. ICB tidak ada kolesterol. Tapi gara-gara dia, kamu kolesterol. Nah inilah maknanya kenapa Rasulullah pendekkan bacaannya. Karena Rasulullah tahu di belakang makmum ini berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Betul tidak? Betul. Makanya saya pernah baca doa itu. Saya baca doa pendek, aminnya bagus. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Saya pulang, saya tutup, selesai. Makmumnya Masya Allah, amin. Saya tanya dia, kenapa aminnya bagus? Dia jawab, karena Ustaz Akmal tahu diri.
Rumah saya jauh, pulang tidak kemalaman. Saya ini olos lapar Ustaz. Saya pulang masih bisa makan. Bayangkan. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya. Saya kasih lama ayatnya. Aminnya Allah panjang. Amin. Bayangkan. Ustaz, boleh saya baca ayat itu lama? Boleh, silakan. Di mana? Pondok pesantren. Saya di pondok pesantren baca 20 ayat. Aduh, silakan. Kenapa menguji hafalan saya? Saya muda. Saya niat belajar kuat, tidak apa-apa. Tapi jangan di depan orang-orang tua kita yang sudah beda umurnya. Bayangkan rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin. Maka saya jamin Oma dan Opa ini akan joget dan joget ke kamu. Jangan gara-gara kamu tidak punya ilmunya, maka umatmu bubar ketika kau besok imam. Itu bukan cuma cerita saja, ada kisahnya. Ada sahabat datang sama Nabi mengeluh, ya Rasulullah, saya tidak mau sholat di belakang dia. Kenapa? Terlalu lama dia ya Rasulullah. Makanya itulah kita jadi imam ini jangan egois, harus paham bagaimana makmum yang ada di belakang kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat juga itu Bapak Ibu, pakailah baju yang bersih, pakailah baju jangan ada tulis-tulis, ya baju yang polos saja. Kalau ibu-ibu ini tidak pernah ada pakai kerudung itu ada tulis-tulis, tidak pernah ada. Cuma yang rawan ini kita ini bapak-bapak. Beberapa hari yang lalu saya diundang ceramah di Yogyakarta. Saya mengisi ceramah di sana, saya terbang kembali ke Gorontalo. Saya masbuk di belakang orang, itu saya tidak sengaja buka mata saya. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mama mati saya buka mata. Di muka saya ada bapak-bapak, di belakang bajunya tertulis James Bond. James Bond. Sekarang saya tanya ini yang di belakang ini, dapat baca tidak ini? Dapat baca tidak Pak? Dapat baca, bohong Anda kalau Anda tidak baca. Kan tidak mungkin kan? Wa nusuki wa mahyaya wa James Bond. Kan tidak mungkin. Jangan gara-gara Anda sampai terganggu konsentrasi makmum di belakang ini. Di sini dapat ilmunya. Mau kemana ini? Mau main bola pakai baju Power Rangers. Mau kemana ini? Mau sholat ganti bajumu. Pakai baju yang polos saja. Yang hitam-hitam, batik-batik, garis-garis. Jangan ada tulis-tulis. Apalagi ada baju baru lagi yang sekarang itu. Apa tulisannya? Rolling Stone. Ada gambar lidah. Jangan pakai ini baju. Di belakang orang banyak, orang baca semua ini. Rolling Stone. Kalau imamnya mengerti, ayatnya pendek, makmum itu masih fokus dia. Contohnya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini makmum ini ikut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dalam hati. Kalau imamnya salah, dia tegur. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbikum min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Ini imamnya tahu diri, tidak terlalu panjang ayatnya, langgamnya bagus, makmumnya masih fokus. Allahu Akbar. Tapi kalau imam ini sudah terlalu lama, maka makmum suka kacau. Dia baca semua tulisan di dinding itu. Kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran, anggul nenek, anggul babu, kepala desa, pacamat, semua dia baca. Makanya itulah kalau kita sholat itu pakai juga baju yang bersih. Dalam ilmu fikih juga diajarkan. Jadi bukan cuma bersih di luar, di dalam, tapi juga bersih di luar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, almarhum tadi kita dengar sejarah singkat yang disampaikan oleh Kakak Utama, Pak Prof. Beliau begitu banyak jasa kebaikan, begitu banyak semua perbuatan amal kebaikan yang terbalas dengan kebaikan. Manusia pun bisa membalas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu dia mengikrahkan dirinya. Sebagian lama tadi hampir 20 tahun. Itu yang luar biasa. Dan tentu insya Allah semua tempat yang pernah almarhum singgahi akan bersaksi baginya di dalam meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Almarhum pernah menjadi seorang anak yang soleh. Almarhum pernah menjadi seorang suami yang soleh. Almarhum pernah menjadi seorang ayah yang soleh. Ada anak-anaknya, ada istrinya. Dan tentu saat ini keluarga ini mengalami perguliran duka. Meninggalnya suami sang ayah, melanjutkan perjalanan sesuai dengan dimensi Allah. Orang yang meninggal Bapak Ibu tidak sendiri. Beberapa hari ke depan saya tadi pagi dihubungi untuk mengisi takziah hari ke-7. Kalau saya menghitung meninggalnya sama dengan almarhum. Ketika kita mau mendengar bagaimana peristiwa kematian orang-orang, saya beberapa hari kemarin mengisi ceramah atas meninggalnya Ibu Sri Mei Kemare.
Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ini. Seorang ibu yang jatuh dari pesawat terbang, kemudian meninggal dengan tim kru pesawat. Bukan cuma dia sendiri, tapi tim kru pesawat. Ibunya dekat dengan saya. Ibunya bertanya, Pak Ustadz Akmal, anak saya meninggalkan saya. Meninggalkan saya ibu dan meninggalkan ayahnya dan 3 anak-anaknya. Saya bertanya sama Ustadz, apakah orang yang mati itu mempunyai tanda sebelum dia mati? Saya jawab dengan tegas, ya. Setiap orang yang sudah mau pergi meninggal dunia mempunyai tandanya. Namun kita yang ditinggalkan tanda tidak tahu kalau itu adalah tanda. Nanti orang sudah meninggal, kita mundur ke belakang. Oh, orang sudah bertanya dia bahwa itu adalah tanda-tanda. Saya tanya sama ibunya, apa yang anak ibu yang sampaikan kepada ibu? Ibunya menjawab, Pak Ustaz, ketika saya selesai sholat, anak saya datang bertanya, Ti Mama mau antar saya? Ibunya menjawab, iya nak. Imam akan mengantarkan satu tanda. Kemudian yang kedua, mamanya menyampaikan bahwa ini anak yang paling kecil. Apa jawab almarhumah? Saya mau titip pati mama 2 tandanya. Terakhir dia masuk dalam pintu bandara pesawat. Kita nonton videonya yang viral itu. Bisa saja dia pergi, tapi dia malingkan pandangan, dia foto, dia video. Semua orang-orang yang mengantarkan dia, kemudian dia memalingkan, dia pergi, menjadi kenangan indah untuk selama-lamanya. Kalaulah seandainya dia tahu mau naik pesawat itu akan jatuh pada hari itu, apakah dia mau naik pesawat itu? Tidak. Tragedi kecelakaan teman kami Bapak Ibu beberapa minggu kemarin, Bapak Ibu juga nonton video yang viral. Ada yang kecelakaan dengan motor anggota Polri pakaian dinas, pendarahan di otaknya, dibawa tidak lama di rumah sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Teman kami ini Bapak Ibu yang meninggal kecelakaan, seminggu sebelum dia meninggal, dia memegang foto bingkai daripada teman kami juga yang meninggal. Bayangkan, tidak tahu ternyata yang memegang bingkai foto yang meninggal menyusul meninggal orang yang sudah meninggal dunia. Ini Bapak Ibu setiap hari malaikat maut melihat muka-muka kita ini 70 kali setiap hari. Belum ngana, masih lewat lagi, belum masih lewat lagi. Setiap hari dilihat kita. Makanya ketika dalam peristiwa kematian itu tidak sendiri. Ketika peristiwa kematian ini datang, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kau majukan dan kau mundurkan. Almarhum adalah orang yang baik. Izinkan saya mau bertanya Bapak Ibu, kita yang hadir pada malam ini yang sempat saya hitung kurang lebih 110 orang. Bukan cuma 40 orang yang hadir malam ini, lebih dari 100. Izinkan saya mau bertanya, kalaulah seandainya ada kata-kata almarhum yang menyinggung kakak utama, ada kata-kata almarhum yang menyinggung para kiai, orang tua, masyarakat, tetangga kita semua yang hadir ini. Ada langkah kaki almarhum yang menyenggol kaki kita. Jawab pertanyaan saya malam ini. Apakah kita semua yang hadir di dalam dan di luar malam ini ikhlas dengan kepergian almarhum? Apakah kita ikhlas? Apakah kita ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadik wadkhuli jannati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalaulah seandainya seorang kakak beradik yang meninggal tenggelam di permandian Lombomo itu, kalau orang tuanya tahu anaknya keluar maghrib itu mau keluar pulang sudah tinggal namanya, apakah dia mau kasih anaknya mandi di sana? Tidak. Tragedi sebelum itu gubernur bapaknya anaknya bernama Ariel, jauh-jauh dia bawa anaknya terbang ke negara itu. Padahal sampai di sana dia kasangkan baju yang bagus. Dia doakan lagi, semoga kau tiba dengan selamat. Tanpa ayah ibu ketahui, sebentar lagi anaknya Ariel akan digulung gelombang sungai dan anaknya meninggal hanyut di negara itu. Kalaulah seandainya dia tahu-tahu jauh-jauh bawa anaknya sekolah hanya untuk mati hanyut di sana, apakah dia mau kasih sekolah anaknya di sana? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Tragedi longsor di kawasan Puncak Pertambangan Kabupaten Bonebulangu. Kami melakukan evakuasinya, ada bayi yang lagi tidur. Dia peluk mamanya, dia peluk suaminya. Tiga-tiganya tertimbun longsor, meninggal tiga-tiganya. Sebelum itu ada video yang viral, Bapak Ibu mungkin nonton. Pegang senter di atas gunung sana. Dia teriak, di sana satu, di sana satu, di sana satu. Coba nonton lagi video itu. Senter dengan manusia tenggelam bersamaan dengan cahayanya. Meninggal bersamaan tertimpa longsor pada hari ini. Kalaulah seandainya 1 minggu ke depan akan dia tahu terjadi longsor di sana, apakah dia mau dikasih? Apakah mereka mau datang ke sana? Tidak. Namun peristiwa kematian ini Bapak Ibu menjadi rahasia Allah. Kalaulah tiba masanya,
maka tidaklah bisa kau majukan dan kau betulkan. Keluarga ini telah ditinggal wafat oleh suami sang ayah. Terkait dengan meninggalnya ayah, izinkan saya mengisahkan kembali bagaimana perjalanan kematian ayah saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau malam itu adalah bagian daripada tanda. Ayah saya selesai sholat isya, duduk dengan ibu saya nonton televisi. Tidak lama setelah duduk ini televisi ini, nonton televisi, tiba-tiba foto itu jatuh. Terbelah dua kaca bingkainya. Ayah saya bersuara, nanti ada yang kurang di antara kita. Ini ayah saya Bapak Ibu tidak berhayal apapun yang dia sampaikan. Namun pada saat itu menjadi candaannya. Ini tanda di antara kita mungkin ada yang kurang. Malam Jumat. Sampai hari Jumat keesokan harinya. Saya jam 10.30 sudah rutin Bapak Ibu. Sejak saya tamat pondok pesantren saya punya niat. Ya Allah, kalaulah seandainya saya lulus polisi, perkenankan saya mau setrika baju ayah saya setiap hari Jumat. Mau dipakai atau tidak, saya letakkan pada kursi yang kosong. Jadi Bapak Ibu, sejak saya lulus tahun 2000 sampai 2008, itu kurang lebih sekian tahun itu, baju yang saya siapkan di kursi itu ayah saya selalu pakai. Mau sholat Jumat di mana dia terserah, dia pakai baju itu. Kadang-kadang juga tidak pakai. Tapi pada saat tahun 2008 itu Bapak Ibu, dia pakai semuanya, sarung bajunya, kopiahnya. Saya mandi sudah berwudu, ayah saya juga sudah mandi berwudu, dipasang semuanya. Saya sampaikan, ayah, papi, nanti sebentar sama-sama dengan saya ya, kita pergi menunaikan sholat Jumat di Masjid Junto Sultan Amai yang ada di Biau. Pada waktu itu Bapak Ibu, saya punya tugas khutbah dan imam di sana. Waktu itu imamnya masih hidup, yang sekarang. Allahumma ya Allah makbulan doa'ana. Sami'na doa'ana birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih teruntuk Kakak Utama, Pak Prof bersama Bapak Ibu Majelis As-Sabirin serta semua tokoh-tokoh masyarakat, kita semua yang hadir pada malam ini berurai air mata kesedihan kita yang lama 20 tahun mendampingi bersama beliau, dan kemudian kita semua yang hadir pernah bersama dengan beliau. Kita pun semua akan mengenang bagaimana perasaan ditinggalkan sang ayah. Saya ini Bapak Ibu, kalau melihat WA orang itu paling jarang saya membuka status orang, karena saya khawatir jangan sampai ada dosa aib orang yang dipertontonkan. Tapi saya tidak sengaja beberapa hari yang lalu saya membuka status teman saya yang kata-katanya hanya singkat saja, pendek kata-katanya, tapi menggugah perasaan saya sampai kapanpun. Apa yang dia tulis dalam kalimat itu? Wahai ayah, anakmu rindu padamu. Wahai ayah, kalaulah engkau ada saat ini, maka anakmu ingin melepaskan semua kepenatan dunia. Anakmu masih sekolah, masih berharap melayani kasih sayang. Wahai ayah, mama tinggal sendiri menjadi tulang punggung keluarga, sehingga ayah menjadi doa yang terbaik bagi kami yang ditinggalkan. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu saja Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah doa-doa yang kita haturkan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah almarhum dihadiahkan semua kenikmatan dan semua pertanyaan di alam barzahnya akan mudah dia menjawabnya. Amin ya rabbal alamin. Mari saya paripurnakan dengan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah almarhum Pak Daeng, di antara kesendirian dia pernah membacakan ayat suci Al-Quran. Di antara dia membawa kendaraan Kakak Rustam Akili kemana-mana mendampinginya, ada ayat suci yang dia bacakan, di mana dia bertutur sapa dengan Majelis As-Sabirin. Semua orang-orang tua kakak-kakak bertutur sapa. Ada ayat yang dia lewat, dia berhenti mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ada istrinya bacakan menjelang sakaratul mautnya. Terima kasih wahai istri, sudah cukup kaum mengurusinya. Engkau telah menjadi istri yang soleha. Terima kasih wahai anak-anak, engkau telah merawatnya. Sampai disitulah batas dimensi yang Allah kehendaki. Insya Allah Al-Quran yang kita semua pernah baca, Al-Quran kelak akan memberikan syafaat baginya dan kita semuanya. Amin. Allahumma arhamna bil Quran
Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Akhirnya nanti juga akan ada masanya saya dan kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia karena jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Sebentar Bapak Ibu, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik bentor, ada yang naik mobil. Saya doakan insya Allah pulang lagi ke rumah masing-masing. Allah tibakan dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.